Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kadari Asa dari Prodi Informatika, bernomor NIM dengan akhiran 03 angkatan 2023, di mana saya pada pertemuan kali ini akan menjelaskan konfigurasi DNS server di Ubuntu. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal apa sih itu Domain Name System Server atau DNS server. Secara gampangnya, DNS server itu adalah merubah www.example.com seperti yang dicontohkan di sini ke dalam sebuah alamat IP sehingga dapat mengakses dan menemukan internet. Namun sebelum kita melakukan praktek, kita bakal melihat apa saja yang kita butuhkan. Pertama, tentu saja kita membutuhkan sebuah komputer dan yang sudah terinstall sebuah virtual machine. Namun teman-teman sekalian juga bisa melakukan dual boot. Untuk yang bisa melakukan dual boot bisa langsung di setup komputernya untuk dual boot supaya bisa memilih antara Windows dan Ubuntu. Namun pada kesempatan ini saya akan menggunakan sebuah virtual machine yaitu VMware sebagai tempat untuk menaruh ISO Ubuntu. Jadi yang kedua kita butuhkan adalah ISO file Ubuntu untuk menjalankan operating system Ubuntu. Oke, di setup DNS ini tentu saja kita akan awali dengan install hal yang kita perlukan, configure, dan testing. Gara-gara saya sudah menginstal VMware di sini, ini merupakan sebuah VMware virtual machine, di mana di sini sudah terinstalkan operating system Ubuntu. Namun sebelum itu, mari kita lihat gimana sih cara konfigurasi agar operating system ini mau berjalan. Saya akan shutdown dulu guysnya. Seperti biasa, kalian bisa menambahkan VMware di sini, file, new virtual machine. Kalian next saja. Nanti di sini carilah di mana file ISO Ubuntu kalian simpan dan ikuti langkah-langkahnya seperti biasa. Namun untuk saat instalasi pertama, jangan langsung jalankan sistem operating systemnya. Ada trik khusus agar mau operating system tersebut terinstall. Di mana yang pertama kita perlu lakukan adalah mengedit akuisisi RAM. Kita bisa memaksimalkan RAM ini sampai garis biru ini. Sekiranya 4 GB ini sudah cukup untuk RAM-nya, dan prosesornya itu bisa disesuaikan dengan jumlah prosesor yang kalian miliki, tergantung dari CPU masing-masing. Karena ini komputernya memiliki 16 core dan 8 thread, saya menggunakan 6 prosesor core. Sudah cukup untuk konfigurasi yang saya akan lakukan. Nah, habis itu kembali sistemnya bisa diturunkan untuk memorinya setelah dia mau terinstall. Jika dia sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Sebentar, saya akan jalankan dulu konfigurasi dari ini dulu. Nanti saat sistemnya berjalan, dia akan menampilkan seperti ini. Seperti ini berarti sistemnya sudah terinstall dengan baik. Berarti sudah siap dipergunakan. Dan nanti kalian bisa konfigurasi ulang sekiranya berapa RAM yang cocok dan berapa prosesor per core yang cocok. Oke, yang pertama-tama kita perlu siapkan tentu saja buka terminal. Di langkah pertama kita tentu saja perlu sudo apt update dan sudo apt upgrade untuk memperbarui sistem pada versi yang terbaru. Gara-gara saya sudah melakukan ini, tentu saja saya tidak akan melakukannya lagi. Dan kita tentu saja perlu install yang namanya aplikasi Bin9 untuk menjalankan DNS-nya. Di mana Bin9 ini yang kita perlukan adalah sudo apt install bin9 untuk melakukan
instalasi B9 pada Ubuntu yang sudah kita siapkan. Dan itu juga saya sudah lakukan. Yang selanjutnya adalah kita navigasikan Ubuntunya ke arah cd/etc/bin. Di sini, jika sebelum kalian konfigurasi, kita ls terlebih dahulu, akan ada db127 dan db lokal. Kalian buatlah copy dari kedua direktur tersebut, di mana db127 saya jadikan db192. Ini merupakan IP saya. Kita bisa langsung cek di sini. IP config, if config. Ini merupakan alamat IP address saya. Makanya kita gunakan 3 angka pertama, yaitu db192. Selanjutnya kita juga bisa merubah nama db lokal menjadi nama DNS kita yang akan buat, yaitu db Riasa Lokal. Saya buat ini. Dan yang satu lagi kita perlu siapkan adalah backup lah file yang namanya nameconn lokal. Saya backup menjadi nameconn lokal bck. Sama juga untuk name file conn option, saya juga backup file tersebut. Dan nanti kita akan pindahkan db192 dan db Riasa Lokal kepada directory namanya zones. Kita akan navigasi ke zone db cd/etc/bin/zones. Kita ls. Di sini sudah tersedia 2 database. Yang mana pertama saya sudah lengkapi IP-nya untuk merename MV biasa. MV db192 dirubah menjadi db192.168.243. Kita sudo nano db.riasa.lokal. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini merupakan konfigurasi dari DNS yang saya buat, di mana kita sudah menyertakan MX atau mail exchanger. Mail exchanger ini nanti kita akan kita akan uji coba di akhir. Dan sekiranya ini kita tambahkan ns1 riasa.lokal admin riasa.lokal. Habis itu kita tempelkan alamat IP address kita di sini. Dan kita tambahkan 3 angka pertama lagi untuk di MX-nya. Habis itu kita akan navigasi ke db192 168.243. Di db ini juga sama. Mungkin saya akan rapikan ini terlebih dahulu supaya rapi kelihatannya. Kita rapikan. Nah, ya, cukup. Ini juga kita ganti dengan ns1 riasa.lokal, admin riasa.lokal. Dan ini 137 ini merupakan angka terakhir di alamat IP address-nya. Dan angka 137 ini tergantung dari IP address kalian masing-masing. Jika IP address kalian berbeda, kalian tinggal cari aja alamat angka terakhir di IP address-nya. Habis itu kalian bisa save, Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya kita konfigurasi kita kembali dulu ke cd/etc/bin. Selanjutnya kita konfigurasi di named.conf.local. Sudo nano named.conf.locals. Kita akan panggil zone-nya riasa.lokal. Itu merupakan db riasa.lokal. Filenya type master. Di sini path-nya sama seperti itu. Dan hal yang unik di sini adalah untuk IP address-nya di zone yang ini kita balik, teman-teman. Dimana db yang awalnya kan 192.168.243.137, kita balik menjadi db 243.168 dan 192. Kenapa
137 yang tidak diisi gara-gara dia sudah berada di dalam DB 192.168.243 yang tadi di depan itu. X, dan gara-gara konfigurasi tersebut seperti itu saja, kita lanjut ke sini dulu. Untuk testingnya, kita yang pertama-tama kita perlu cek apakah dia sudah berjalan di server ini, name server ini. Kita cek dulu apakah sistem kita sudah di sana dengan sudo nano/etc/resolve.conf. Kita ke VMware kita, sudo nano/etc/resolve.conf. Kita cek ke bawah. Nah, ini berjalan di sini, di name server yang ini. Kita coba terlebih dahulu apakah dia mau atau tidak. Cara mencobanya adalah dengan ini, kawan. ns lookup. Habis itu diikuti dengan nama konfigurasi DNS yang kalian buat. Kalau di kasusnya seperti saya, itu digunakan riasa.local. Kita coba saja langsung ns lookup riasa.local. Server failed. Berarti kita harus perlu merubah etc/resolve.conf terlebih dahulu. Dan kita perlu cek status dari bin9. Kita pertama-tama sudo systemctl status bin9. Yap, di sini ada error network unreachable. Kita bisa restart terlebih dahulu. Restart. Kita status lagi. Yap, all loaded. Sudah semuanya terjalan. All zone loaded and running. Kita Ctrl C. Kita coba sekali lagi ns lookup riasa.local. Tetap server fail. Berarti kita akan rubah terlebih dahulu ke ininya, ke IP address yang ini. Kita rubah menggunakan IP address kita. 192.168.243.137. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl X, Y, dan Enter. Kita coba dulu restart bin9. Status all loaded. Kita jalankan lagi. Boom, mau. ns lookup riasa.local mau. Dan kita juga perlu coba ns lookup www.riasa.local. ns lookup www.riasa.locals mau. Kita tambahkan IP address-nya di belakang 168.243.137. Enter. Mau. Dan kita akan coba sekarang MX. Oh, ini belum. Untuk ping IP address-nya dulu. Kita coba dulu ya. ns lookup 192.168.243.137. Yap, mau semuanya. Kita akan coba dulu untuk MX-nya. Pertama-tama kita perlu siapkan dig ns lookup set key sama dengan MX, habis itu nama servernya. Nanti bakal kelihatan seperti ini. Akan terjadi mail exchanger. Kita coba dulu. ns lookup set key sama dengan MX riasa.local. Mail exchanger terjadi di 192. Oke. Selanjutnya kita akan cek dig sound. Ini kan pakai SonarBizer, kita ganti dengan riasa.local.mx.
Kita exit terlebih dahulu dengan mengetik exit. Kita dig riasa.locals.mx. Good and running. Yap, sudah terkonfigurasi dengan benar. Selanjutnya kita akan coba, gara-gara ini kan masih dicoba dalam Ubuntu, kita bisa mencoba flash ini ke Microsoft Windows, tapi kita tidak bisa langsung di sini, teman-teman. Kita tidak bisa langsung menggunakan Windows yang di sini atau Windows di host, kita tidak bisa. Kita perlu memasukkan Windows ke ke VMware yang kita buat. Caranya sama, kurang lebih seperti kita membuat Ubuntu. Kita perlu masukkan Windows. Dan file ISO-nya kalian bisa download di Google. Download ISO Windows 7. Kenapa saya menggunakan Windows 7? Karena Windows 7 tersebut lebih ringan dan file ISO-nya ukurannya lebih kecil. Kalian bisa download di sini. Download file ISO-nya. Nanti setelah download file ISO selesai, sama seperti tadi, kalian navigasi ke file ISO-nya. Dan konfigurasi ini juga cocokkan dengan komputer dan hardware yang kalian miliki. Berapa memori yang bisa menjalankan Windows dan berapa prosesor yang diperlukan dan penyimpanannya. Yang tricky di sini adalah gara-gara kalian akan running dua buah virtual machine. Untuk perangkatnya yang low end mungkin agak berat dan mungkin konfigurasi untuk Ubuntu dan Windows-nya perlu di maximize. Dimana di sini saya menggunakan 8 GB, so not a big problem. Kita akan jalankan langsung virtual machine-nya. Kita start Windows. Ini kita anggap menaruh sebuah Windows di dalam sebuah virtual machine. Ini tampilan Windows awal. 1, 2, 3 untuk passwordnya. Kita enter. Passwordnya tergantung dari kalian ya teman-teman. Gara-gara nanti bakal disuruh, kalau kalian file ini virtual machine, nanti kalian masukkan ISO Windows-nya, nanti akan disuruh create password. Passwordnya bebas, terserah kalian. Yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah flash DNS-nya, biar dia langsung connect ke server Ubuntu kita, dimana kita perlu ke sini. Habis itu change adapter setting. Gara-gara kita cuma memiliki satu, yaitu local area connection. Kita klik ini, properties, Internet Protocol version 4, dan masukkanlah, rubah ini ke bawah, dan masukkanlah DNS, IP address kalian, IP address dari Ubuntu kalian, dan hit OK. Habis itu kita navigasi ke command prompt, ketik ipconfig /flush DNS. Windows ipconfig flush successfully flush the DNS resolve cache. Kita membersihkan cache dari DNS sebelumnya supaya tidak terjadi error dan mereka mengambil data dari sana. Sama seperti membersihkan cache di HP. Habis itu kita ketik kembali yang ini. ns lookup ke riasa lokal terlebih dahulu. ns lookup riasa.locals. Boom, berhasil. ns lookup www.riasa.local berhasil. Kita coba yang blog sekarang teman-teman. Blog berhasil juga. Dan yang terakhir kayaknya ke IP address kita langsung. Gara-gara IP address kita 196 pasti tentu saja mau, gara-gara kita sudah flash DNS-nya. 192.168.243 137. Enter.
Sudah selesai. Berarti konfigurasi DNS kalian sudah berhasil. Selain itu teman-teman, jika terjadi error, mohon perhatikan penulisannya teman-teman. Gara-gara sering terjadi salah penulisan, salah taruh file, salah taruh penulisan, pasti akan terjadi error. ls, kita coba ya ls. Yang paling sering salah itu adalah di bagian sininya teman-teman. Sudo nano named conf dot named dot log dot conf dot option. Lihatlah ini. Ini kan forwarders ini harusnya kalian hapus dan rubah dengan 888 yaitu dari DNS-nya Google. Yang sudah saya set up adalah di sini di .bck. BCK ini sudah di flash dengan baik. Gara-gara ini yang sudah saya buat dan wajib memperhatikan penulisan. Ini udah ada 888, 884. Yang salah satunya pokoknya Cloudflare ini. Ini semuanya harus diperhatikan dengan baik dan benar. Salah penulisan berarti sistemnya nggak akan berjalan. Dan untuk melihat ada salah penulisan, mohon teman-teman untuk memperhatikan di status. Kalian wajib memperhatikan di statusnya ini. Gara-gara sebagian besar error akan menampilkan di sini. Dia akan terbaca timestampnya jam berapa, menit ke berapa, dan errornya akan tercipta di sini. Maka pintar-pintarlah membaca status. Dan ada satu cara untuk menampilkan errornya, yaitu di saat NS lookup seperti tadi. Mana ya, di atas dia. Di sini. Lihat ini. Server can find local server file. Ini berarti paling nggak server file itu berarti ininya salah. IP address-nya yang salah. Nanti kalau dia mau munculkan NX domain, berarti no domain yang dibaca, itu pasti konfigurasi di sudo nano db reassert.local yang salah. Jadi, mohon perhatikan penulisan, itu yang paling tricky, perhatikan penulisan. Perhatikan tempat naruh file. Perhatikan format untuk DNS-nya. Gara-gara kadang-kadang kalau kalian menaruh .com, itu tidak mau. Dan kalian bisa memilih antara .dev atau .local atau .lan. Itu biasanya yang paling cocok untuk konfigurasi seperti ini. Dan mengertilah untuk status dari sistemnya. Jangan kalian cek di sini. Kalau di sini active and running belum tentu sistemnya mau berjalan. Gara-gara kalian perlu cek yang di bawah ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita akan kembali ke PPT-nya terlebih dahulu. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih udah mengikuti video kali ini. Bye-bye.